أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الفاتحة بنية القبول وتمام كل سؤل ومأمول إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا الرسول صلى الله عليه وسلم ونصيبه من يوم الدين، خصوصا سيد الشيخ الحسن البصري وسيد الشيخ الجنيد البغدادي وسيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيد الشيخ محمد بن عبد الكريم السمان المدني والشيخ محمد أرشد بن عبد الله البنجري والشيخ الحاج مركز والأنوار بن الشيخ زين عمير الشيخ سلمان حاج ركن والشيخ حاج حسين قدر والي والشيخ المسلوان عبدان والشيخ حاج محمد سمان موليا والشيخ حاج محمد زيني عبد الغني والشيخ حاج محمد وإلى أرواح جميع الشيخين المعلمين أرواح أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأنوارهم وأسرارهم وعلومهم الحسنى أن الله يرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا يوم القيامة في زمرتهم من غير سابقة عذاب والحساب على كل ما نوى بسنقر الصالحون وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. Hadratul Mukarramun wal Muhtaramun, para jamaah majelis ta'lim pengajian Masjid Nurul Falah, yang mudah-mudahan kita semua selalu dalam pertolongan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat taufik hidayahnya kepada kita sekalian. Nikmat iman, Islam, sehat walafiat, dipanjangkan umur, disehatkan badan, dijauhkan dari bala bencana, malapetaka, mara bahaya, dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik dan hidayah sehingga bisa bersama-sama beriktikaf di masjid yang mulia ini, bersalat berjamaah maghrib, dan insyaallah dilaksanakan kita setelah maghrib isya nanti juga berjamaah. Dan pada malam ini kita kembali membuka lagi pengajian kita, pembacaan hadis Rasulullah. Namun pada malam ini pembacaan hadis yang tersebut dalam kitab Riyadhus Shalihin kita tunda insyaallah di malam Sabtu akan datang. Adapun malam ini kita baca juga beberapa hadis Nabi, tapi yang berhubungan dengan masalah halal bihalal, atau yang berhubungan dengan masalah lebaran, karena kita berada di bulan Syawal, bulan Idul Fitri. Suasana lebaran, suasana hari raya Mesir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bulan Ramadan 1442 sudah berlalu meninggalkan kita. 16 hari sudah, setengah bulan sudah, Ramadan sudah berlalu dan tidak akan kembali lagi. Yang kembali itu Ramadan 43, kalau yang 42 kada balik lagi. Tapi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan semua amal ibadah yang dapat kita kerjakan pada bulan Ramadan tadi, baik amal ibadah yang wajib maupun amal ibadah yang sunat, yang semuanya kita bisa mengerjakan dengan sebab pertolongan Allah. Jika Tuhan kada menolongi, kada kau juga kita menggawi. Nah, alhamdulillah Tuhan memberikan kita taufik bisa mengerjakan baik yang wajib maupun yang sunat. Mudah-mudahan semua amal ibadah tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penerimaan yang baik. Penting diterima Tuhan. Nah, itu.
Dan mudah-mudahan Allah kuatkan iman kita, Allah sempurnakan Islam kita, Allah panjangkan umur kita dalam taat ibadat, dan Allah sehatkan badan kita sehingga kita dipertemukan lagi mudah-mudahan dengan Ramadan yang akan datang. Amin. Bisa ya Allah berdoa panjang umur. Berdoa, kita kan udah tahu lah, kita minta lawan Tuhan panjangkan umur. Ujar Tuhan, ud'uni astajib lakum. Kamu doa aja, aku perkenankan. Nah, yakin insyaallah. Yakin gitu. Nah, Allah akan memperkenankan. Coba itu terserah Tuhan perkenalannya itu. Nah, sekarang kita berada di bulan Syawal. Syawal. Bulan Syawal. Di mana suasana Syawal ini biasanya ada yang disebut dengan halal bihalal. Nah, acara halal bihalal, pertemuan-pertemuan, saling mohon maaf, meminta dan memberi maaf, minta maaf, memberi maaf. Nah, dan terjadi saling kunjung mengunjungi, ya kan? Biasanya lah hari raya itu. Nah, maka disebutkan di dalam Al-Quran tentang masalah memberi maaf. Yang dua tuh minta maaf, memberi maaf. Sebelumnya dulu kita ada doa. Biasanya ada ucapan minal aidin wal faizin kullu amin wa antum bi khair taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum saja. Nah, minal aidin, kita berdoa tuh minal aidin, mudah-mudahan kita termasuk orang yang aidin. Aid itu artinya kembali. Nah, makanya Idul Fitri, Aid itu kembali artinya babulik, fitri itu bersih. Jadi babulik barasih. Tadinya penuh berlumur dosa. Setelah Ramadan sebulanan dosa tadi dilebur. Nah, karena makna Ramadan itu kan panas, panas yang melebur, maksudnya melebur dosa-dosa manusia. Nah, setelah sebulanan puasa, maka dosa-dosa yang banyak tadi berlumuran tadi bersih. Maka disebut Idul Fitri, kembali kepada bersih. Nah, itu arti Idul Fitri. Idul atau Idul, kembali kepada fitri. Fitri itu fitrah, suci kita, asal putih bersih, bagaikan apa? Bagaikan bayi yang baru dilahirkan. Dan itu bukan sekedar basa-basi minal aidin, mudah, itu memang ada dalilnya juga. Lah, kenapa kita jadi berdoa mudahan kita bersih lagi? Karena hadis Rasulullah SAW, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa puasa Ramadan, nah alhamdulillah kita kalau puasa Ramadan imanan, didasari dengan iman. Karena kita orang yang beriman, kita wajib percaya dan kita merasa terpanggil dengan perintah Allah, lalu kita puasa. Wahtisaban, dan karena meminta, menuntut ridha Allah, ihtisab. Ghufira lahu, niscaya diampuni Allah, ma taqaddama, yang terdahulu, min zambihi, dari dosa-dosanya. Ya Allah. Nah, jadi kita puasa dengan iman tadi, dengan taqarrub, niat melaksanakan perintah Allah, niat menuntut ridha Allah, dan dilaksanakan dengan benar lagi. Puasanya dilaksanakan dengan benar. Ini ada di orang puasa tapi ada bujur puasa. Ini dengan benar puasanya menurut hukum fikih yang sudah kita pelajari, rukun-rukunnya, semalam syarat-syaratnya, menghindari batal-batalnya, baik batal puasanya maupun batal pahalanya. Nah, kita sudah berusahalah. Nah, lalu itu tadi Allah ampuni segala dosa dan kesalahan yang lalu sehingga dia bersih bagaikan bayi yang baru lahir. Nah, kemudian wal faizin, mudah-mudahan kita termasuk faizin. Faizin itu maknanya orang yang beruntung, gembira, beruntung. Dan ini sama tadi juga karena sebab puasa tadi. Rasulullah bersabda, lis-shaimi farhatani yafrahuhuma. Bagi orang yang puasa itu Allah berikan dua kegembiraan, keberuntungan. Nah, yang pertama idza aftara, apabila dia buka puasa, fariha, ada kalau hati senang. Kenapa jadi senang?
Gembira hati puasa. Kenapa yuk? Karena pembukaannya sup, bukan buburnya aja, sop buntut empat. Bukan karena makanannya, bukan karena pembukaannya, takjil, bukan itu, tapi perasaan kita, alhamdulillah sehari kawa puasa ya Allah. Padahal ada orang kada kawa puasa, kita kawa alhamdulillah. Nah itu situ ada kegembiraan. Nah itu masing-masing merasakan itu. Itu kegembiraan waktu buka. Dan waktu buka itu dua macam, buka saban hari lawan buka hari raya. Nah hari raya kita magitnya sudah sebulanan, alhamdulillah. Apa ngarannya, hati kita gembira karena diberikan Allah taufik kawa mengerjakan puasa. Itu kegembiraan yang pertama. Kemudian yang kedua, wa idza laqiya rabbahu, apabila nanti pada hari kiamat dia bertemu dengan Tuhan. Nah ini luar biasa kegembiraannya, kada ada batas ini. Fariha bisaumih, dia merasa gembira dengan sebab puasa tadi. Allah berikan kemuliaan-kemuliaan bagi orang-orang yang berpuasa Ramadan. Di mana hari kiamat kan itu. Nah itu dua kegembiraannya. Kemudian lalu kita bahari raya tadi. Nah, maaf zahir batin ya kan. Meminta maaf itu sifat tawadhu, bagus. Kan orang meminta maaf tuh merasa salah, ya Allah. Jangan kada merasa salah, kada mau minta maaf. Wah, maaf ya. Solong kada salah. Nah, itu minta maaf tuh tawadhu ngarannya. Walaupun dia belum tentu bersalah, cuma maaflah. Nah, kalau ada kesalahan kok, kalau ada. Nah, itu minta maaf. Ya minta maaf. Kemudian memberi maaf pulang. Nah itu termasuk sifat orang muttaqin itu, memberikan maaf itu sifat orang muttaqin, sifat Rasulullah tuh luar biasa pemaaf. Nah, yang di dalam Quran disebutkan sifat orang yang takwa. Firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 134. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وسارعوا, dan bersegeralah kamu gitu. Ila maghfiratum min rabbikum, kepada keampunan dari Tuhan kamu. Bersegera, jangan pakai enak-enak artinya. Kenapa disuruh bersegera? Kita kada tahu umur ya Allah. Nah, bersegera cepat, mumpung tampulu kawa. Keampunan kepada keampunan Tuhan. Wa jannatin, dan kepada surga. Jannah, surga. Arduhas samawatul ardu, yang lebarnya surga itu langit dan bumi. Itu lebarnya surga, langit dan bumi. Langit 7 dibentang, bumi 7 dibentang lagi, ukur itu baru lebarnya satu surga. Panjangnya la ya'lamuhu illallah, hanya Tuhan aja yang tahu. Nah, kalau lebarnya kalau dihitung, tapi kalau panjangnya surga. Nah itu untuk siapa surga itu? Uiddat lil muttaqin, yang disediakan, dipersiapkan lil muttaqin, bagi orang yang takwa. Siapa yang takwa? Masuk orang puasa tadi, ya Allah. Kan orang puasa tuh ayatnya la'allakum tattaqun, pasti kalau kita puasa bujur-bujur takwa kepada Allah. Nah, selain puasa ada lagi sifat-sifat orang yang takwa yang akan menduduki, akan mendiami surga. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Dalam ayat ini ada 4 disebutkan sifat orang takwa. Yang pertama yunfiqun, berinfak. Infak apa? Sedekah, derma, sama aja. Nah, menginfakkan hartanya. Infak itu ada 2, ada yang wajib zakat, ada sedekah sunat. Nah, terserah aja mau yang wajib. Fisarra'i, di waktu sarra, di waktu mudah, di waktu senang, di waktu ada yang disedekahkan. Ya Allah, bahasa kita waktu berduit. Nah, waktu berduit bersedekah. Ya ada duitnya ya Allah, no, bagi-bagi menurut ukuran masing-masing. Wad-dharra, nah ini nang tangali sedikit. Waktu nang kada berduit, mun berduit bersedekah nya ada duitnya nyaman aja. Nang waktu tebarong pas-pasan juga lah. Nah, ya nang apa ini? Kada dibari, ujar Nabi orang minta harus dibari.
Fa ammas saila pada tanhar tuh orang meminta tuh nah, kalau bisa dibari ya nang bagi dua tak ya kalau nah, 5 bagi 2 sebagiannya mun dijulung sebagian maka di rumah hendak juga nah itu ke Sayyidina Ali bari ada Siti Fatimah minta tukarakan delima sebagiannya sidin kau nukar saya kali di tengah jalan ada orang minta dijulung sebagian maka bini minta tukarakan tadi nah kada dijulung ini orang minta yang dipanggal sidin 2 tuh nah panggal nah itu satu sifatnya wal kaziminal ghaidha yang kedua al kazimin menahan marah mengekang nafsu marah nah kita nih ngaran nafsu bisalah tersinggung langsung aja naik pitam marah ditahan ya artinya jangan kemarahan tuh jangan dilangsungkan sampai memecah-mecah piring atau apalagi itu jangan. Nah, 2 sifatnya wal afina 'anin nas dan memaafkan orang-orang, memaaf orang yang berbuat salah, minta maaf, ya sudah kumaafkan. Nah, itu sifat orang muttaqin. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah maha mencintai al-muhsinin, orang yang berbuat baik. Jadi orang takwa tadi, nah, ketujuh sedekah itu menahan marah, memberikan maaf dan berbuat baik. Nah, itu yang akan menduduki surga Allah. Mudah-mudahan kita termasuk di dalam golongan itu. Amin. Kemudian, nah, biasanya dalam suasana hari raya atau suasana lebaran, walaupun sudah beberapa hari atau sudah seminggu 2 minggu, ada kunjung mengunjungi, ya, beelang tuh bagus, memang disuruh juga berdapat loba apa bersalaman ya kah kayak ini kok salamannya minta kah ini ada kayak itu kok salaman musim covid ini lain salamannya sedikit untuk kita musafahah katanya. Nah kalau musabakah kayak itu, nah ini musafahah ya. Nah, itu ada juga dalam anjuran Nabi itu. Kemudian datang ke rumah bertamu atau menerima tamu. Nah, itu semua adalah pengamalan dari ajaran-ajaran agama. Nah, kita baca beberapa hadis Rasulullah SAW. Bersabda, "Man ada maridon, barang siapa mengunjungi orang sakit, si anu garing kita elangi aja. Baik di rumah sakit atau di rumah dan memang dibolehkan lah. Nah, ini ada orang sakit kada boleh masuk ada aja itu udah kawan itu. Auzaro akhun lahu atau mengunjungi saudara seagama sama-sama muslim, nah sama-sama kawan bailang Nadahumun nadiyani di tengah jalan didatangi oleh 2 malaikat. Ujar malaikat tibta. No, tibta itu bahasa kita. No, bagus mereka ini. No. Wa taba mamsyaka dan bagus perjalanan engkau berangkat dari rumah menuju saudara seagama. Wa tabawwa'ta minal jannati manzilan dan engkau berarti dengan satu perjalanan ini sekali turun sama dengan membikin sebuah rumah di dalam surga. Diulahkan Tuhan rumah di dalam surga sebuah sekali turun. Mun 2-3 kali 2 buah banyak bisa rumah sebenarnya. Nah itu diadu oleh malaikat tadi di tengah jalan. Kita kada melihat lah, dengarlah malaikat mana kada dengar ya Allah. Bah jangan melihat kita malaikat turun no aja malaikat bagus banget pian. Limbah itu sampai ke rumahnya, ke rumah nang datang nih. Ujar Nabi, innal muslim idza ada akhul muslim, bahwasanya orang muslim apabila mengunjungi saudaranya muslim. Nah ini laki-laki sama laki-laki juga ya Allah, bebinian sama bebinian juga. Kecuali nang mahram boleh aja. Mun kada mahram enggak dosa. Ya Allah, kada mahram. Itu kan malah bisa berdosa kan jadinya. Nah, ini sama-sama laki-laki dan bebinian padanya aja. Apabila saudaranya seseorang mengunjungi saudaranya, lam yazal fi khurfatil jannah, senantiasa ia berada di dalam kebun surga. Itu sama hukumnya dalam kebun surga ngarannya selama kita berkunjung kepada orang tadi. Nah, kemudian ada hadis lain, man tawaddoa, barang siapa berwudu
Fa ahsanal wudu, lalu membaguskan wudu. Jadi turun pada rumah tuh bagus wudu lah mun kawa. Nah, kalau tuh orang wudu tuh dipelihara biasanya. Wa ada akhahul muslim, lalu mendatangi saudaranya yang muslim, muhtasiban. Kenapa jadi beelang anu mencari pahala. Nah, bisa anak mendapatkan pahala. Bu'ida min jahannam sab'ina kharifan, maka dijauhkan ia dari jahannam 70 tahun. Selama perjalanan 70 tahun. Berapa masanya? Ya 70 tahun tuh berapa jaraknya yuk? Jauh benar lah. Kita 70 tahun sampai ke mana? Nah, jauhnya dijauhkan pada jahannam. Nah, itu salah satu dia. Kemudian ada lagi dalam hadis lain, ini fadilat orang beelang. Ma min muslimin ya'udu musliman gudwatan. Seorang muslim yang mengunjungi saudaranya, illa shalla alaihi sab'una alfa malakin, memintakan ampun oleh 70.000 malaikat. Oh, ada gampang. 70.000 malaikat. Kita 7 hikung kan, alhamdulillah, apalagi 70.000 malaikat mintakan ampun, ya Allah ampuni sidin inya ini di malaikat ampuni 70.000 itu. Maka kada sekali dua, mulai kalau pagi berkunjungnya dibitakan sampai sore. Kalau sore dipintakan sampai pagi. Nah itu, ini fadilat ngaranya kelebihan lah. Kemudian bertemu, kan tadi berjalan sampai, lalu terdapat lawan saudara, 5 terdapat lalu bapak bersalaman deh. Nah, musafahah ngaranya. Ujar Nabi dalam hadis, ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahan. Dua orang Islam bertemu lalu bapak bersalaman. Nah, ada satu riwayat dan sambil membaca salawat kepada Rasulullah. Nah, ini bagus dah kita baca salawat, makanya orang bersalaman itu bisa lah Allahumma salli alaihi wasallam. Nah, itu memang ada hadisnya itu. Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa ghufira lahuma, melainkan diampuni bagi keduanya qabla ayyatafarraqa, sebelum berpisah. Diampuni Tuhan sebelum berpisah. Apakah barangnya nang kisah atau nambah terapatlah selamat hari raya, mohon maaf dari batin. Nah, barangnya apakah lah selama belum berpisah diampuni Tuhan. Nah, itu berdapat tadi. Nah, masuk ke rumah, ulanglah masuk rumah. Ada lagi di hadis Rasulullah, idza aradallahu ta'ala liqaumin khairan ahda ilaihim hadiyatad dhaif. Apabila Allah menghendaki satu kebaikan kepada sebuah kaum, satu kaum atau sebuah keluarga, Tuhan menghendaki kebaikan kepada satu rumah tangga, ahda ilaihim hadiyatad dhaif, Allah hadiahkan tamu. Allah datangkan tamu ke rumah kita. Jadi tamu datang tuh bagus itu. Itu Tuhan menghendaki kebaikan lah orang belang. Nah, nang tujuannya baik juga bang lah. Nah, lain tamu nang ada juga tamu kalau diundang ada juga. Lah, sekali bulik sandal sorong. Ini tamu nang baik-baik aja maksudnya. Nah, yanzilu bi rizqihi, dia datang dengan rezekinya juga. Nah, dengan datang dengan rezekinya dan dia berangkat dengan rezekinya. Seandainya dia memakan sesuatu di rumah itu, iya memang memakan rezekinya juga, tapi Allah ampuni bagi penghuni rumah yang didatangi oleh tamu tadi. Nah, ini kebagusan kita. Ada lagi di hadis, ma min ahadin yatihi dhaib, seseorang yang didatangi oleh tamu, payukrimuhu, maka dia memuliakan tamu. Kan kita disuruh memuliakan tamu. Tamu datang, silahkan masuk. Nah, duduk. Apa nih? Kenapa nang ada? Lalu dimuliakannya bima wajada, apa nang ada, minat to'am, daripada to'am, makanan. Apa nih? Mun ada nang babungkus bisa atau barangnya apakah? Lah, kalau ada juga barangnya apa nang ada daripada makanan, menghormati tamu nih. Nah, illa fatahallahu lahu baban fil jannah, melainkan Allah bukakan baginya pintu di dalam surga. Pintu surga dibukakan Tuhan untuk si tuan rumah yang menghormati tamu tadi, yang memberi makanan, apalagi makanannya cocok, makinnya itu. Wa man at'ama ja'i'an liwajhillah wajabat lahul jannah, dan barang siapa memberikan makanan bagi orang yang lapar, kebetulan tamunya lapar umpamanya lah, pas disurungi, wah ya, nah pada tamu pada nah Allah wajibkan bagi tuan rumah itu surga. Nah, ini untungnya lah, untungnya tuan rumah nih. Nah, yang didatangi oleh tamu.
Malah sedekah yang disuguhkan itu yang berupa makanankah, minumankah, itu paling cepat diterima Allah. Nabi bersabda, inna asra'a sadaqatin, secepat-cepat sedekah naik ke langit. Apa yuk maksudnya secepat-cepat sedekah naik ke langit? Maksudnya diterima. Sedekah yang paling cepat diterima kayak apa? Ayyadu ar-rajulu ta'aman thayyiban, seseorang meletakkan makanan di rumahnya. Nih makanan kasan apa? Kalau ada tamu kena, nah siapakan berdahulu, disiapakan berdahulu lah. Summa yad'u ilaihi nasan min ikhwani, kemudian dipanggil saudara-saudaranya, ke rumah dulu, naikkan dulu. Nah, mbah naikkan barangnya terserah aja naik berapa ekong orangnya, berapa persediaan. Nah, ayo makanan kita. Nah, itu luar biasa. Itu sedekah yang paling cepat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baguslah kayak itu dah. Kayak orang pengantinan dulu ya, pindahnya kayak itulah. Itu sudah siap kalau lah. Jadi tamu datang tuh tinggal mengaut aja. Sudah berandakan dulu. Nah, ada lagi Siti Aisyah meriwayatkan Rasulullah bersabda, innal malaikata la tazalu tusalli ala ahadikum ma damat maidatuhu mawdu'atan. Malaikat-malaikat Allah senantiasa memintakan ampun kepada salah seorang kamu selama makanannya tetap ada di tempatnya, selama makanan Anda. Jadi orang datang naik makan, nah itu malaikat memintakan ampun kepada turama itu. Nah. Dan lagi sabda Rasulullah, man at'ama akhahul muslim syahwatahu harramahullahu 'alan nar. Nah ini jujur hadislah. Barang siapa memberikan makanan kepada saudaranya yang muslim yang kebetulan cocok dengan seleranya, nah ditamu, alhamdulillah. Seorang sudah sebulanan kada makan ini, pas sekarangnya disuruh ngisi din itu ya pada makan cocok selera ngarannya lah. Allah haramkan jasad tuan rumah yang memberi makan itu dari api neraka. Luar biasa kalau lah. Ini jasad tuan rumah yang memberi, tapi tuan rumahnya itu sembahyang aja, pang puasa aja tuh. Kalau pang kena lah, mungkin itu kita memberi makannya orang aja jar puasa kada sembahyang. Ini maksudnya amalan yang lebih tuh. Nah. Dan lagi malah seandainya tuan rumah saking gembiranya, saking memuliakan tamu sampai-sampai menyembelih. Nah, bahari kan di rumah tuh ada apa? Korongan ayam ya kah? Nah, menyembelih ayam atau non teganal pada ayam. Siapa? Kambing tangkap. Ini tamu datang lah. Nah. Oh ini kada sampai tangkapan bang lah. Ada jadi mana-mana pindahnya ya Allah. Tinggal antarakan ayam apa macam-macamnya ini tinggal berapa pesan aja situ. Nah disembelih aja sudah, disembelih dulu tuh. Nah maka ujar Nabi, man zabaha, barang siapa menyembelih binatang hewan li dhaifihi, untuk dhaif, untuk tamu, zabihatan, sembelihan, kanat pidaan lahu minan nar, adalah baginya pida itu tabusan dari api neraka, sama menebus diri dari api neraka. Kayak orang yang baca qul huwallah, baca tahlil 70.000 ya kan, itu tebusan juga itu. Nah itu tuh nang bacaan ada ini nang sedekah. Jadinya banyak tuh macam-macam. Nah disinilah untungnya orang nang ada bisa kelebihan tuh kawa. Nah, alhamdulillah. Nah inilah beberapa kelebihan dan kebaikan yang Allah berikan kepada orang-orang yang meminta maaf, memberi maaf, mengunjungi, menerima kunjungan, apalagi jabat tangan, menyuguhkan makanan, yalah, minuman dengan hati senang, bukan terpaksa, senang. Nah, dada lapang dan serta saling doa mendoakan. Kesemuanya itu mendapatkan ganjaran pahala dan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Biasanya adanya ini di bulan Syawal ini biasanya lah. Tapi ini kan bulan Syawal aja bang lah. Bulan apakah? Pokoknya orang datang ke rumah itu ada mesti bulan Syawal, hari raya aja. Ini kan ada mesti hari raya aja. Ini artinya di bulan apapun. Nah, tapi ada batasnya. Semuanya itu jangan dicampuri dengan hal-hal yang bertentangan dengan agama. Pulang datang tamu, sekalinya tamunya membawa apa? Misalnya minuman keras lah, atau nyabu, atau musik, atau nah itu lain pulang itu kada ada keampunan kayak tadi.
tidak dicampuri dengan maksiat. Iyalah, nah, ada pesta lebaran bang, soalnya halal bihalal bapak soalnya pesta pora lah, noh nyabu pulang bah. Tidak ada dusta, tidak ada maksiat, tidak ada dosa, tidak ada pekupat, tidak terjadi pencampur bauran laki-laki perempuan. Nah, lamun nong becarok tuh laki-laki bibi itu lain pulangnya aja. Nah, makanya ada batasnya juga yang bukan mahram tadi. Tidak ada perkataan-perkataan keji, tidak ada perkataan porno, tidak tertawa atau berteriak-teriak yang berlebih-lebihan. Nih pertemuannya tadi bagus-bagus saja. Nah, apalagi berdoa lah. Nah, maka apabila suasana pertemuan terjadi seperti macam-macam tadi, ini janji-janji keampunan yang diberikan Tuhan itu tidak akan terjadi, terhalang oleh sebab gawian tadi. Nah, jadi jaga juga pulang waktu berdapatan tadi. Nah itu padilat dah. Kemudian disebutkan di dalam kitab Tanwirul Qulub, penerang hati maknanya. Inna halal abdi fi Ramadan, bahwasanya seseorang di bulan Ramadan yubadir bisawm, alhamdulillah kawa puasa, wassalat kawa sembahyang wajib, sembahyang tarawih, macam-macam kalau sembahyang lah bulan Ramadan adalah malah malam 21 ya lah. Nah, di masjid-masjid dilanggar-langgar sembahyang ya ada sembahyang hajat, sembahyang tasbih ya Allah nang bangun malam. Nah, itu di mana-mana alhamdulillah mengerjakan jamil khairat, kebaikan-kebaikan, baca Quran, ada nang sekali jahatam, ada nang lebih macam-macam tuh. Nah, alhamdulillah di bulan puasa kawa beribadat lah. Nah, mengharap diterima ya Allah berkat bulan Ramadan. Nah, lalu tanda fa'alamatu qabuliha, tanda diterimanya ibadat itu, nah ini ada tandanya. Ujar Sidin, tanda diterima bahwasanya hamba tersebut, orang itu sesudah Ramadan pun tetap tekun beribadah kepada Allah. Nah itu di sini anunya, mun pahadangan bulan puasa aja ada bebinian berjilbab bulan puasa, bahar raya terpacul jilbabnya. Itu ngarannya pahadangan bulan puasa aja lah. Ini di luar puasa pun tetap mengerjakan itu. Nah itu tanda diterima ibadat itu di bulan Syawal ini. Nah, ibadah bulan Syawal yang sangat baik dan sangat dianjurkan dalam agama kita, di antaranya ialah puasa 6 hari, ya kah? Puasa 6 hari di bulan Syawal. 6 hari itu terserah aja. Nang paling abdol itu ada apa? Hari ini hari raya, esok langsung. Hari kedua, ketiga, keempat, kelima, tuntung gitu. Itu bagus banget mun kawa lah. Nah, buat guru-guru kita kan sompol dahulu guru, jadi isak harinya kan diterima tamu lagi bang. Hari itu sudah guru kita baliklah sudah banyak datangan. Nah, jadi hari kedua tuh tidak terima tamu, sini puasa. Nah, ada kita hari kedua ketiga banyak aja lagi tamunya. Anak puasa, anak pulang nih tuan rumah puasa nih tamu nih kayak mana lah. Nah, ya itu salah jatah. Itu no amdolnya. Jadi boleh bercerai-cerai, boleh Senin Kamis 3 kali Senin Kamis 6 hari kan. Nah, 6 hari puasa. Nah, ada disebutkan dalam hadis, biasanya hadis ini baca oleh Bilal hari raya biasanya. Man shoma Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahar. Bila membaca hadis Nabi, barang ada di mana ya, ada mana kadanya bacanya aja bagus sekali jangan kalau di mana ya. Barang siapa puasa Ramadan sebulanan, kemudian diikutkannya 6 hari bulan Syawal, maka sama pahalanya dengan puasa setahunan dengan berganda. Nah, dengan berganda setahun, gandanya pulang ada. Kalau nang kada berganda itu 1/10 memang kayak itu balasannya sudah. Ya Allah, Ramadan 30 hari. 30 hari kali 10 300, 6 hari kali 10 60, 360 itu setahun.
Itu biar kada puasa Syawal gin tetap aja setahun juga pahalanya. Ada ini nang di Syawal ini digandakan lagi. Nah, itu bedanya kan eta. Lah puasa 6 hari. Kemudian di hadis yang lain, man shoma Ramadan sumat wa sita min Syawal kharaja min dzunubihi ka yauma waladatu ummuh. Barang siapa puasa Ramadan kemudian diikutkan dengan puasa 6 hari bulan Syawal, niscaya keluar dari badannya dosa-dosanya sehingga dia bersih bagaikan bayi yang baru dilahirkan. Nah, ini 2. Kemudian disebutkan lagi dalam sebuah maqalah, man shoma hadhihi sittah, barang siapa puasa 6 hari itu deh bulan Ramadan, hawwanallahu alaihi sakaratil maut. Nah, ini hawwanallah, Allah ringankan atasnya menghadap sakaratil maut. Nah, ini masa yang paling berat dalam kehidupan kita di dunia akhirat, masa yang paling berat menghadap sakaratul maut. Nah, itu tuh datang Azrail, datang nak mencabut roh. Nah, kayak begini lah. Tapi orang nang puasa 6, Allah ringankan menghadap sakaratul maut itu, dan Allah berikan kemudahan dan kenyamanan. Diumpamakan kenyamanannya itu sama seperti surbil ma, minum air dingin bagi orang yang haus. Kita kehausan, ada air dingin kayak apa? Wah, anak udah macul lagi bubuk nyaman kalau tuh. Nah, kayak itu juga jadi meninggalnya karena senang, nyaman. Nah, itu. Nah, dosa diampuni, pahala diberi, hendak mati dimudahkan, diberikan kesenangan lah. Nah, dan karena di dalam kubur insya Allah dijaga oleh puasa 6. Nah, ada yang menjaga kena, dan itu disaksikan langsung oleh imam besar, imam mujtahid juga, Imam Sufyan As-Tsauri. Imam Sufyan As-Tsauri itu seorang ulama, dia dulu sedikit pada Imam Syafi'i. Sidin pernah bercerita, menghikayatkan, ujar Sidin, kuntu bi Makkah salasa sinin, aku pernah diam di Makkah 3 tahun, mukim di Makkah. Sidin orang anu sana, bukan orang Makkah. Lalu ke Makkah, diam di Makkah sampai 3 tahun, 3 kali haji. Di Makkah itu di Sidin ada rajul min ahli Makkah, ada seseorang ahli Makkah, penduduk Makkah sendiri, yaji ulal baitil haram, datang saban hari ke masjid. Ini orang situ juga lah. Kulla yaumin inda dhahirah, waktu zuhur, parak zuhur datang laki-laki itu, lima datang ke dalam masjid, payatufu bil bait, lalu tawaf. Ini kalau lah nya tahiyat masjidnya Baitul Haram, Masjidil Haram itu tawaf. Oleh karena masuk masjid, semua yang tahiyat masjid dulu, kalau sah langsung aja menyosok langsung ke Baitullah. Nah, putar 7 keliling tawaf, tuntung tawaf, sembah. Ya, sembahyang sunat tawaf. Jadi sembahyang sunat tawaf itu menempati tahiyatul masjid. Nah, tawaf laki-laki tadi 5 tawaf, lalu sembahyang, tuntung sembahyang kada jauh pada aku di sini. Nah, lalu yusallim alayya, assalamualaikum. Nah, bersalaman lalu aku laki-laki tadi. Karena tuntung sembahyang johor boleh isuk ada pulang karena kayak itu aja, karena saban hari berdapat patuh jadinya. Nah, pada suatu hari kadeda, mana orangnya kadeda, biasanya ada lah. Nah, mana orangnya kadeda nih. Tiba-tiba ada laki-laki yang lain datang, lalu beri salam, tuan imam, ada kalau nang cek di higapian itu, inya kada kau datang, sidin kada kau ke masjid, sidin mah daya kadeda, anu garing ya, garing sekalinya. Nah, dan bapasan minta sampaikan lawan ulun, lawan dapati pian, minta supaya pian mau datang ke rumahnya menjengokinya. Itulah pasannya. Sidin rupanya orang kada banyak anu juga lah, Imam Sufyan aji sidin, ayo dah kita datangi. Nah, lalu ditujukan ke rumahnya. Sekali sampai ke rumah memang terbaring, terbujur, sakit. Oh, sakit apa kan ini? Covid kah? Nggak tahu. Lalu maanulon sidin nih si baparak pian,
ulun ada nang hendak ulun sampaikan. Ya sudah napa ikan anak bapak. Ujarnya idza ana mittu faghsilni binafsik. Lamun ulun meninggal, itulah mun ulun meninggal dunia dalam sakit ulun maulah ulun tolong pian mandi akan ulun. Mandi akan minta mandi. Udah ya aja pemandian, cuma rupanya anak lawan imam besar ini sepan sore ini. Pian mandi kena wasalli alayya, sudah mandi kapan lalu sembahyangkan ulun. Jadi imam pian limbah itu wadfani, bawa ulun ke kubur, antarakan ke kubur. Dan sesudah selesai penguburan wala tatrukni fitil kalih, jangan pian bulik dulu. Jangan bulik dulu ya sampai malam. Dan malam tolong tunggui ulun di kubur. Memandi kurang lebih lah, atau menyembahyangkan yang mana. Ini menunggu di kubur ini sama lawan pengajian kubur. Bukan nama aja di kubur tuh. Jangan pian tinggalkan ulun di kubur. Wabitta inda qabri, pian bermalam di kubur ulun. Walakinit tauhid hina su'al munkar wa nakir. Jagakan ulun, talqin akan ulun. Kalau mungkar nakir kena menakuni ulun. Nah, kalau mungkar nakir datang pian kena menghadapi. Kayak apa yuk? Mun kita sekolah menyembayangkan kau aja lah. Ini langsung malam ini ya lah. Menolak mengajikan tuh ada nih kan tiga malam tuh. Nah ini. Tapi Imam Sufyan ini luar biasa juga orangnya nah. Sidin salongan aja Pak di Mekah itu. Ujar sidin padamin tuh lah. Insyaallah. Hebatlah. Insyaallah. Kada lawas mesti berucap insyaallah tadi. Ada perubahan lawan sinang sakit dan tiba-tiba Allah Subhanahu wa cabut ruhnya, meninggal langsung. Nah, Mbah meninggal, sidin jadi apa tadi? Diberikan amanah, wasiat ngarinya itulah, wasiat ngarinya itu. Mandi dimandi, tuntung dimandi, lalu dikapan, habis itu lalu disembahyangkan, dibawa ke kubur. Tuntung acara talqin, orang bulikan, aku kada bulik menunggu. Nah, serongan aja sih deh sampai malam. Bittu inda qabrihi, aku bermalam di higa kuburnya. Tapi sidin kada beguringan juga duduk sambil mengaji rupanya lah. Cuman dengaran ya Allah mata ngantuk ya Allah, maka antara guring dan bangun tiba-tiba aku mendengar sebuah suara. Ada suara di kuburan, ada suara. Mun kita soko ya Sufyan, ya suara tadi ya Sufyan, ya wahai Imam Sufyan, la hajata lahu ila hibzika wa talqinik, pian kada perlu nunggui lagi, pian kada perlu menjaganya, bulik aja pian. Kenapa aku jadi bulik ya sidin? Siapa nama nungguinya? Siapa nama ini sudah ditunggui, ini sudah dijaga. Siapa nama menjaga? Puasa Ramadan dan puasa 6 bulan Syawal, itu yang menjaga sekalinya. Jadi ibadah dirupakan seperti makhluk yang menjaga tadi. Imam Sufyan, siapa ini suara ini? Lalu sidin bodoh, tuntung bodoh sembahyang, limbah sembahyang, bacaan pulang sidin. Cuma kada lawas pulang, mengantuk pulang. Nah, sampai 3 kali berturut-turut tetap suaranya kayak tadi, boleh kejapian sudah kada perlu dijaga lagi. Nah, ujar sidin fa arabtu annahu minar rahman, berarti ini dasar dari Tuhan ini, bukan dari syaitan. Nya ada bisikan itu syaitan lah. Kalau kan ini tengah malam siapakah ada orang bisiki, stop aja sudah aja sembahyang, kalau salah lagi sudah pian orang sudah ini itu setan itu. Akhirnya sidin, maka itu sudah bolehkah? Maka sidin kada jadi semalaman. Jam berapakah? Kada tahu, kada depan disebutakan sila. Jika kita jam berapa sidin boleh kita nah. Maka pansorabtu inda qabri, berpalinglah aku dari kuburnya sambil membaca doa. Sidin berbalik itu sambil berdoa. Allahumma waffiqna li siyami Ramadan wa itbasitin min Syawal, sitan min. Ya Allah, berikan ulun taufik kawa puasa Ramadan dan puasa 6 di bulan Syawal. Berdoa sidin. Nah, sudah tadi melihat langsung, hanya mendengar langsung bahwa nang menjaga kena di kuburan puasa Ramadan dan puasa 6. Mawak alhamdulillah jazidin waffaqanillah, Allah berikan taufik aku
kau aku saben tahun puasa 6. Nah, mudah-mudahan kita pun diberikan taufik jo oleh Allah Subhanahu wa taala kau juga puasa 6 hari. Mun kada kau 6 hari berapa kau? Amin Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Walhamdulillah ala kulli hal. Na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju wa lakal mustaqab bikal musta'an. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Nasta'inuka Allahumma ala fasadin fina wa nas'aluka salaha umurina kullih bi rahmatika arhamar rahimin. Subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah